Tak apa, tak sempurna karena kita semuanya masih di dunia. Tema kita hari ini tak apa, tak sempurna. Enggak apa-apa. Dunia emang tempatnya segala ketidaksempurnaan. Enggak apa-apa, enggak sempurna. Tapi kamu harus mengerti beberapa hal. Yang pertama, enggak apa-apa, enggak sempurna. Sebab Allah menginginkanmu untuk belajar terus. Bahwa yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nih hidup di dunia. Enggak apa-apa, enggak sempurna. Jangan berharap kesempurnaan hidup di dunia. Karena yang sempurna hanyalah milik. Kesempurnaan itu punyanya Allah. Maka kita memang dibikin sama Allah Subhanahu wa taala, dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sempurna. Biar kita tahu bahwa yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita dibuat tidak sempurna. Biar kita belajar bahwa manusia yang sempurna hanyalah Sayyiduna Muhammad. Maka setiap kali kamu berjumpa dengan ketidaksempurnaan kehidupan akan membuatmu mengerti bahwa yang sempurna hanyalah Allah. Bahwa manusia yang sempurna adalah Sayyiduna Muhammad. Maka kita hambanya Allah. Kita umatnya Nabi Muhammad tak apa, tak sempurna. Kamu hanya manusia. Tak apa, tak sempurna. Kamu bukan Nabi Muhammad. Maka tak apa, tak sempurna. Enggak apa-apa. Ada hari-harinya kamu terjatuh. Ada hari-harinya kamu lemah. Ada hari-harinya kamu terkalahkan. Ada hari-harinya kamu bikin dosa. Ada hari-harinya. Enggak apa-apa. Ustazah, saya mengusahakan majelis ini ustazah sedaya upaya. Tapi ternyata tempatnya enggak muat. Tapi ternyata ada banyak kekurangannya. Tapi ternyata ya enggak apa-apa. Namanya juga kita manusia. Namanya kita manusia. Ustazah, saya lagi bikin hajatan anak saya nih ustazah, saya rapiin. Saya atur-aturin semuanya ustazah. Segala sesuatunya sudah saya persiapkan. Tahu-taunya ustazah, pas lagi acaranya lampunya mati. Enggak sempurna acaranya. Enggak apa-apa. Namanya kita hanya manusia. Apa-apa. Udah diatur-aturin semuanya ustazah. Tahu-taunya calon suaminya kecelakaan di rumah sakit. Enggak sadarkan diri. Gimana nih ustazah? Ya enggak gimana-gimana, mau gimana? Ya sudah. Tak apa, tak sempurna. Hidup memang tidak pernah ideal buat siapapun. Hidup tidak pernah ideal buat siapapun. Enggak pernah sempurna buat siapapun. Enggak pernah. Kita hanyalah hamba. Yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang semua kemauannya pasti terjadi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya kemauan, belum tentu terrealisasikan.
karena kita hanyalah hamba. Yang Tuhan adalah Allah. Yang mengatakan Masya Allahu kan. Wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi. Apapun yang tidak Allah kehendaki terjadi tidak akan terjadi. Kita hanya bisa mengusahakan. Sisanya adalah urusan Allah. Kita hanya bisa berupaya. Hasilnya adalah kehendak Allah. Al-insan bitadbir, wallahu bittakdir. Manusia hanya bisa berencana, penentu sesungguhnya hanyalah Allah. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak sempurna. Yang jadi istri gak sempurna. Yang jadi anak buat orang tuanya gak sempurna. Yang jadi ibu gak sempurna. Saya sedih Ustazah. Saya ngomel sama anak saya Ustazah. Padahal saya udah jagain diri saya Ustazah. Saya gak mau marah sama anak saya. Tapi akhirnya saya marah juga sama dia Ustazah. Saya sedih. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kamu hanya perlu untuk memperbaiki diri. Meminta maaf. Tapi ya gak apa-apa. Ada saatnya kita terjatuh. Ada saatnya kita terjatuh. Bu, saya nikah 24 tahun lalu. Tua ini saya walaupun kelihatannya masih muda. Saya nikah 24 tahun lalu, Bu. Saya sudah pengen hamil dari bulan pertama pernikahan saya. Dari bulan pertama pernikahan saya. Ibu-ibu sekalian, saya tungguin bulan berikutnya, bulan berikutnya, bulan berikutnya. Ada masanya ketika udah kepengen banget berobat juga. Tapi setahun, 2 tahun, 3 tahun. Manusia hanya bisa berencana. Allah jualah yang menentukan. Survei kehidupan membuktikan. Sesudah 24 tahun menikah, Allah belum atau tidak bahkan memberikan saya anak. Bukankah kesempurnaan rumah tangga adalah memiliki anak? Tapi lihatlah saya. Saya nggak ada anak. Ibu kalau bilang doanya kali belum kenceng, Bu. Ibu kalau bilang ustazah kali belum diamanatin karena ustazah dilihat belum siap, Bu. Bu, mohon maaf Bu. Perempuan-perempuan gak bener di luaran sana. Ada tahu Bu yang hamil. Betul? Betul? Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan. Ini bukan tentang hal itu. Bukan tentang siap enggak siap. Ini bukan tentang ilmu parenting. Ini bukan tentang bagaimana seseorang menjadi istri, bagaimana seseorang menjadi ibu dan kesiapan untuk itu. Ini tentang hidup tak akan pernah sempurna untuk siapapun. Jelas? Jelas? Saya sampaikan hal ini, Bu.
biar ngajarin kamu, buat ngingetin kamu. Enggak semua yang kamu mau Allah kasih. Kenapa? Karena Bu, Allah dengan rahmatnya seringkali memberi apa yang perlu, bukan memberi apa yang dimau. Kamu mau, belum tentu perlu. Karenanya Allah Subhanahu wa taala enggak kasih kepadamu. Ya mungkin di sisi Allah saya sebenarnya enggak segitu perlunya sama anak. Karena ada banyak nih yang suka ngaku-ngaku anak sama saya. Kan begitu ya Bu ya? Nah, jadi buat adik-adik jomblo, jangan sedih dek. Ustazah, saya udah berencana menikah di usia 20 tahun. Terus? Sekarang udah hampir 40 ustazah, hilal jodoh belum terbit juga. Tenang, tenang, tenang. Hidup memang tidak pernah sempurna untuk siapapun. Allah memberi yang kamu perlu, bukan memberi yang kamu mau. Kalau belum diberi, dengerin deh. Bukan karena kamu kurang cantik, bukan karena kamu kurang solehah, bukan karena doamu kurang mustajab, melainkan karena Allah tahu kamu sebenarnya tidak seperlu itu. Bahagia enggak harus lewat rumah tangga. Karena banyak yang sudah berumah tangga juga enggak bahagia. Saya tahu nih, yang pada tepuk tangan 2 orang nih. Satu, yang udah usianya agak menua tapi belum nikah. 2, yang udah menikah tapi gak bahagia. Hidup tidak pernah sempurna untuk siapapun. Gak apa-apa, gak apa-apa. Emang gitu kok. Yang sempurna adalah Allah. Yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala kemahaagungannya, dialah yang sempurna. Saya sebagai perempuan, belum ada anak, sesudah menikah 24 tahun, saya tidak sempurna. Tapi Allah Tuhan saya yang menentukan hal tersebut, beliau sempurna dengan kemahaagungannya. Bisa ngasih yang lain anak, bisa enggak ngasih anak ke saya, sempurna Allah Subhanahu wa taala, sempurna Allah. Sekarang kita bisa lihat hikmahnya. Bu, mungkin kalau di tahun-tahun pertama saya menikah udah langsung ada anak, mungkin saya sibuk urusan anak sehingga saya tidak fokus urusan dakwah. Bisa jadi hari ini saya tidak dapat berjumpa denganmu. Betul? Kita nggak pernah tahu. Maka takdir Allah walaupun kelihatannya nggak enak, pada hakikatnya semuanya indah. Tidak sempurna bagimu, tapi sempurna bagi keagungan Allah. Karenanya terhadap berbagai macam hal yang datang dalam kehidupanmu, cukup bagimu untuk menundukkan kepala, kemudian berkata, raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah. Aku ridho ya Allah
Engkau Tuhanku, apapun yang kau tentukan adalah yang terbaik bagiku. Aku ridho Islam agamaku, aku ridho Nabi Muhammad sebagai nabiku. Ridho. Yang sempurna Allah, yang sempurna ajaran agama Islam, manusia sempurna Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kamu ketemu sama kekurangan saya, aib saya, Bu, saya tidak sempurna. Islam yang saya bawa, ajaran agama Islam yang saya sampaikan padamu, itu adalah ajaran yang sempurna. Ibu-ibu seiku sekalian yang saya muliakan, apapun yang Allah tetapkan yang terbaik, Bu. Kamu jangan sampai jadi kayak orang yang duduk di bawah pohon cermek. Pohon kersen, Ibu tahu? Ada satu orang lagi duduk-duduk di bawah pohon kersen, pohon ceri. Pohonnya gede, biasanya buahnya kecil-kecil. Betul? Dia lagi duduk siang-siang hari di bawah pohon tersebut. Kemudian dia mikir gitu. Dia bilang, ini pohon ya, pohonnya gede, buahnya kecil. Kayak enggak pas gitu Allah mendesainnya. Semangka pohonnya kecil, buahnya gede. Semangka. Kayak enggak pas ya. Pantes-pantesnya nih pohon buahnya semangka. Pantes-pantesnya pohon semangka, tanaman semangka, buahnya ceri. Baru pas tuh. Allah kayaknya salah ngaturin ini. Dia lagi mikir kayak begitu, tiba-tiba angin bertiup. Jatuh buah cermek satu pas di kepalanya dia. Begitu jatuh pas kena kepalanya bahkan kena hidungnya nih. Cuk. Begitu dia lihat, alhamdulillah cermek ya Allah. Alhamdulillah cuman ceri ya Allah nih, kalau semangka. Apa gak masuk rumah sakit saya? Allah sempurna. Dalam segala desainnya, dalam segala aturannya, dalam segala ciptaannya pada dirimu itu. Makanya ibu-ibu kalau pas lagi ngaca ngeliatin hidung, kenapa gak mancung? Alhamdulillah. Udah yang dari Allah sedep, Bu. Ibu yang berencana mau operasi plastik gak usah dah. Plastik lagi naik. Gak usah. Harga plastik lagi naik, Bu. Jadi tunggu harga plastik turun aja Ustazah. Jangan. Udah yang dari Allah udah bagus begitu. Udah bagus. Udah cakep. Udah. Kamu hanya perlu ngaca sambil senyum. Kemudian bilang raditu billahi robba. Saya ridho Allah sebagai Tuhan saya. Saya ridho apapun yang Allah tetapkan untuk diri saya. Alhamdulillah. Enak begitu. Jauh lebih tenang hidupmu. Enggak cari-cari yang kurang mulu. Enggak ribut mencari kesempurnaan mulu. Hidup enggak pernah sempurna. Saya pengen punya suami kaya. Dikasih nih. Suaminya kaya. Tapi enggak punya duit. Mau?
Mau? Ada yang punya suami kaya dan juga, tadi saya apa tuh? Pengen punya suami kaya, pengen punya suami ganteng nih ceritanya. Perbaikan keturunan dah. Pengen punya suami ganteng. Biar saya nggak usah nonton drakor. Nontonin suami saya aja. Punya suami ganteng. Tapi miskin. Mau? Enggak ustazah. Susah punya suami miskin. Jadi kamu mau yang gimana? Kaya juga ustazah, ganteng juga. Oke, dapat suami ganteng juga, kaya juga. Tapi suka main perempuan. Mau? Mau? Oh, enggak mau. Baiklah. Enggak mau nih ustazah. Saya mau punya suami ganteng, kaya, setia. Oke. Dapat nih suami ganteng juga, kaya juga, setia juga. Tapi suka mukul. Mau? Enggak ada ustazah, ya ampun. Saya dibikinnya jadi samsak tinju ustazah. Enggak mau juga. Enggak mau ustazah. Saya maunya suami ganteng, kaya, setia, baik. Orangnya enggak suka mukulan. Oh baik. Ganteng, kaya, setia, enggak suka mukul. Enggak sholat. Mau? Mau? Enggak mau ustazah, yang sholat juga dong. Oke baik. Ganteng, kaya, setia, enggak suka mukul. Enggak sholat, sholat juga. Sakit-sakitan. Betapa ternyata persyaratanmu tuh panjang bener. Susah mau begitu. Hidup gak sempurna teman-teman. Hidup gak sempurna. Ya gak usah jauh-jauh. Nah kamu sendiri ngaca. Betul? Betul? Ya Allah, ya Allah. Ayo bismillah. Yang kurang dari hidup ini menurut saya syukurnya. Ketika kamu merasa ustazah saya kurang banyak uangnya. Oke, itu iya mungkin. Tapi ada yang lebih kurang lagi dalam dirimu yaitu rasa syukurmu. Karena urusan dunia tak akan ada sesiapapun sempurna. Yang sempurna hanyalah Allah. Maka yang ada syukurilah saja. Yang ada syukurilah saja. Mudah-mudahan kalau kamu fokus kepada yang ada. Kemudian kamu syukuri, Allah udah janji. Bu, Allah udah janji. La in syakartum wala in kafartum. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukuri bakal Allah tambahi. Wala in kafartum. Kalau kamu ingkari berkeluh kesah aja kerjaannya. Inna adzabi lasyadid. Kata Allah sesungguhnya azabku sangat pedih. Sayyidina Muhammad Al-Bagir mengatakan salah satu dari yang pertama kali Allah jadikan sebagai azabnya adalah diangkatnya nikmat tersebut dari dirimu itu. Syukuri, syukuri.
Kamu kalau diambil balik tuh nikmat kamu yang sedih. Syukuri. Kamu punya suami, syukuri. Ntar Allah tambahin suami baru gitu Ustazah. Bukan. Bukan. Tapi kebaikan-kebaikannya suamimu bakal Allah tambahi. Disyukuri. Disyukuri maksudnya gimana Ustazah? Terima kasih sama Allah, terima kasih juga sama suamimu itu. Makasih sama suami, makasih ya. Kamu udah nemenin saya sholat, makasih ya. Tiap kali dia ngasih kepadamu, walaupun kurang, walaupun banyak, terima kasih dulu aja. Kamu ditransfer sama dia, terima kasih dulu aja. Jangan, kok cuman segini, saya kan bilangnya maunya segini. Jangan gitu. Kenapa gitu? La in syakartum. Walaupun kelihatannya suami yang ngasih transferan, pada hakikatnya semua uang di atas muka bumi ini punyanya. Walaupun kelihatannya suami yang memberi kepadamu, sejatinya sang pemberi hakiki adalah Allah. Yang telah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu syukuri uang tersebut walaupun kelihatannya kurang, akan aku tambahi sampai kamu tercukupi. Tapi kalau kamu gak syukuri, keluh kesah mulu, apalagi ngomel-ngomel mulu, suami kamu marahin mulu, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Bu, Kak, Dek, takutnya nanti malah rejeki suami kamu Allah putus. Akhirnya enggak bisa ngasih lagi kepada dirimu itu. Atau inna adzabi lasyadid, hati suamimu nanti enggak sayang lagi sama kamu. Jangan begitu. Disyukuri, disyukuri, disyukuri. Insya Allah. Nih ya. Kalau ada yang bilang begini nih, Ustazah, kenapa dah Ustazah? Rezeki saya seret mulu. Banyak nih orang Bogor nih. Orang Luwiliang apalagi nih. Ustazah, rezeki saya seret banget Ustazah. Dengerin, dengerin. Rezeki saya seret banget dah Ustazah. Saya hidup nih susah mulu Ustazah. Enggak kayak orang-orang gitu Ustazah. Bisa jalan ke sana kemari, bisa pergi jalan-jalan. Naik pesawat terbang. Saya boro-boro dah Ustazah. Mau pergi ke Indomaret aja batal melulu. Duitnya kurang mulu. Bu, Kak, Dek, kalau kamu ngomong kayak begitu, saya minta kamu liatin diri kamu. Urusan sama ucapan dan perilaku kamu. Bagaimana selama ini terima kasihmu kepada suami, bagi yang punya suami. Bagaimana selama ini perilakumu kepada orang tuamu, bagi yang masih tinggal sama orang tua. Bagaimana selama ini ucapan dan perilakumu kepada anak-anakmu, bagi yang sudah punya anak. Ya saya emang gini dah Ustazah. Saya marah-marah mulu Ustazah, orang duit saya kurang. Orang saya hidupnya susah. Saya marah-marah mulu Ustazah, suami saya marahin. Anak saya omelin. Kadang-kadang saya pukul juga anak saya cubit Ustazah. Kadang-kadang saya jewer anak saya. Orang tua saya juga. Saya suka marahin. Jadi beban buat saya Ustazah, orang tua saya udah tua. Sekarang tinggalnya sama saya. Minta makan melulu Ustazah.
Kadang-kadang baru habis selesai makan, udah lupa lagi, jadi minta makan lagi. Saya marahin aja Ustaz orang tua saya. Bu, itu sebabnya rezeki kamu susah melulu. Apa hubungannya Ustazah? Saya marah sama anak, saya marah sama suami saya marah sama orang tua saya marah-marah mulu sama saudara saya. Apa hubungannya antara itu dengan rezeki saya? Nih saya minta kamu buat dengerin saya dengan baik ibu-ibu sekalian. Biar habis ini kamu gak suka nanya-nanya lagi. Dengerin saya. Apa hubungannya antara perilakumu dengan rezeki yang Allah berikan padamu? Suamimu punyanya Allah. Anak-anakmu ciptaan Allah. Orang tuamu miliknya Allah. Semua yang ada di atas muka bumi ini adalah miliknya Allah. Ketika kamu berlaku jahat kepada mereka, Allah akan balik menjahatimu. Ketika kamu berbuat keji kepada mereka, Allah akan balas kekejianmu dengan kekejian dari sisinya. Ketika kamu selalu menyakiti orang-orang di sekelilingmu, lihatlah nanti bagaimana Allah akan balas menyakitimu. Dan siapa yang disakiti oleh Allah, tak ada sesiapapun dapat membahagiakan dia. Jelas sampai sini? Maka kalau kamu bilang, saya kepengen hidup saya mudah. Saya kepengen hidup saya, rezeki saya melimpah ruah. Saya kepengen hidup saya bahagia. Belajarlah untuk bisa membahagiakan orang-orang di sekelilingmu. Berusahalah untuk bisa berbuat baik kepada keluargamu. Maka ingetin ucapan saya. Tiap kali kamu mau marah-marah. Tiap kali kamu mau menyakiti hati siapapun saja. Bahkan anak kamu sendiri, ingetin diri kamu. Jangan entar saya disakiti sama Allah. Jangan entar Allah berbuat jahat pada saya. Jangan entar rezeki saya dipersempit Allah. Jangan entar hidup saya disusahkan Allah. Jelas? Jelas? Yang suka marah-marah saya minta berjanji untuk enggak usah marah lagi sesudah hari ini. Janji? Insya Allah. Insya Allah. Biar hidupmu mudah. Jangan suka susahkan orang lain. Biar hidupmu mudah. Jangan pernah susahkan orang lain. Begitu. Yang sempurna hanyalah yang sempurna, manusia yang sempurna adalah Rasulullah. Jadi saya sering taubatin dosa, nyeselin dosa. Habis itu saya balik ngerjain lagi. Saya kadang sedih lihat diri saya. Ya Allah, saya padahal udah taubat nih. Balik lagi ngerjain. Saya tahu kamu juga begitu. Betapa seringnya kamu bertaubat, menyesali dosa, berbuat kesalahan. Kemudian kau bilang, ya Allah saya gak akan ngerjain lagi. Ya Allah saya gak akan ngerjain lagi.
Tapi ternyata kamu ngerjain lagi. Sedih hati kamu bukan? Percuma nih taubat, mendingan sekalian aja dah gak taubat. Habisnya saya suka taubat, habis itu saya kerjain lagi. Itu kan namanya taubat bohongan. Saya gak mau bohongin Allah. Saya gak mau taubat deh kalau gitu. Jangan Kak, taubat aja. Ingetin diri kamu. Saya ternyata hanyalah manusia. Saya ternyata bukan seorang nabi yang maksum. Yang sempurna Nabi Muhammad. Yang sempurna Nabi Muhammad. Nabi Bu yang sempurna. Kita mah bukan. Maka wajar. Kita terjerumus pada dosa, kita taubatin, terjatuh lagi, wajar, enggak apa-apa. Ketika terjatuh, taubatin lagi aja. Taubatin lagi aja. Jatuh lagi, taubatin lagi. Terus seperti itu. Terus seperti itu. Ma'asar, kata Nabi Muhammad. Ma'asar, tidak disebut sebagai pendosa. Orang yang tiap kali berbuat dosa, dia bertaubat meskipun kembali melakukan dosa itu. Tidak disebut sebagai pendosa. Kalau kita tiap kali berbuat dosa, kita taubat. Nggak apa-apa. Ingetin diri sendiri, bukan nabi saya. Makanya saya masih kembali berbuat dosa. Tapi ya Allah, jadikan dosa ini yang terakhir ya Allah. Saya kepengen jadi hamba-Mu yang benar ya Allah. Begitu. Saudaraku sekalian saya muliakan. Tak apa tak sempurna. Allah lagi mau ngajarin. Yang sempurna adalah Allah. Yang sempurna adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang kedua pelajarannya nih, nggak apa-apa nggak sempurna. Biar kamu tahu yang sempurna adalah Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak apa-apa, nggak sempurna. Biar kamu bisa memperbaiki diri dan terus belajar. Belajar dan perbaiki diri lagi. Kalau kamu sama Allah dibikin sempurna, nanti kamu nggak mau belajar dan nggak mau memperbaiki diri. Ketidaksempurnaan kita membuat kita terus-terusan belajar dan terus-terusan memperbaiki diri. Insya Allah. Ada seorang perempuan datang sama saya, anak muda. Dia bilang, Ustazah, ajarin saya Ustazah, saya mau menikah bulan depan. Tolong ajari saya, gimana caranya jadi istri yang benar, istri yang baik, istri yang sempurna. Saya bilang, Dek, hidup berumah tangga itu kayak kehidupan baru. Kayak kamu waktu lahir, hidup baru. Kita semuanya lahir nggak ada buku petunjuknya. Sama berumah tangga juga kayak begitu. Hidup baru. Ada sih petunjuk kehidupan, tapi berumah tangga tidak pasti akan seperti itu. Semua rumah tangga ujiannya masing-masing. Kamu hanya perlu mengetahui satu hal. Apa Ustazah? Belajarlah terus. Hidup nih. Kita dari mulai lahir Bu. Jangankan pinter. Caranya makan aja kita gak ngerti. Caranya ngomong kita gak ngerti.
caranya jalan kita nggak ngerti. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya lahir langsung pinter, lahir langsung jalan juga ngeri. Nggak apa-apa. Kamu begitu lahir, kamu belajar. Belajar menyusu. Ketika kamu lahir, kamu belajar. Berapa bulan kamu belajar ngomong. Sampai kemudian kamu bisa ngomong, kamu belajar berdiri. Kamu belajar jalan, berdirinya jatuh, nggak apa-apa. Jatuh nggak apa-apa. Berdiri lagi, jalan lagi, jatuh lagi, berdiri lagi, jalan lagi. Nggak apa-apa terus. Sampai kamu jadi benar-benar bisa berdiri, berjalan. Itu yang namanya hidup kayak begitu. Belajar terus jadi hambanya Allah. Ketika kamu terjatuh kepada dosa, enggak apa-apa. Istighfarin. Tapi kamu berdiri lagi. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Putus asa itu dosa. Saya jadi istri kok kayak gini amat sih. Saya nggak bener nih jadi istri. Ya udah saya mau nyerah aja. Saya mau bercerai aja. Jangan. Saya kok gini amat jadi manusia. Jalan hidup saya begitu gelap, begitu hitam. Saya mau bunuh diri aja. Jangan. 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 Jangan menyerah. Hidup saya kok susah mulu, rezeki saya kok seret banget ini. Saya mau udahan aja dah. Jangan, jangan, jangan. Jangan menyerah. Selagi hayat masih di kandung badan. Selagi nafas masih berhembus lewatin tenggorokan. Kamu masih hidup di atas muka bumi ini. Kamu masih jadi hambanya Allah. Masih diberi kesempatan memperbaiki diri. Jangan menyerah. Tetaplah di jalan ini. Perbaikilah dirimu. Belajarlah terus. Belajar. Kemudian perbaiki diri. Insya Allah. Belajar Bu. Belajar. Suami saya ini keras banget Ustazah. Saya gak bisa ngadepin dia. Belajar. Belajar. Pernah ada satu orang. Lagi zaman musim masih bisa ada telepon rumah tuh. Orang telepon. Akhirnya saya angkat gitu. Saya bahkan gak kenal siapa dia. Dia cerita tentang suaminya. Panjang banget. Saya tanyain. Bu, ibu udah nikah berapa lama? 20 tahun Ustazah. Oh, oke. Saya tanyain sama dia. Dia nanya sama saya ujungnya. Dia bilang begini, Ustazah. Saya cerita panjang lebar kayak begini. Dia bilang, saya mau nanya sama Ustazah. Gimana cara saya ngadepin suami saya? Saya jawab lah, saya gak tahu. Itu kan suamimu. Kamu mestinya belajar ngadepinnya dari sejak awal kali kamu menikah sama dia. Kalau kamu tanya sama saya, gimana cara saya ngadepin suami saya akan kasih tahu kamu. Karena itu suami saya. Saya pelajarin dia. Kalau kamu punya suami, ya kamu pelajari suamimu. Apa yang bisa bikin dia marah, jangan dikerjain. Apa yang bisa bikin dia seneng, kerjain. Kalau kamu bikin salah sama dia, minta maaf. Terus kayak begitu. Pelajari kehidupanmu, pelajari suamimu, pelajari anak-anakmu. Hidup Bu,
Allah nggak bikin kita sempurna biar kita belajar terus. Biar kita bisa memperbaiki diri. Begitu. Jelas? Jelas? Jadi enggak sempurna. Tak apa tak sempurna. Biar kamu bisa belajar terus. Biar kamu bisa memperbaiki dirimu. Insya Allah. Pelajarin ibu-ibu sekalian. Saya dulu Bu awal-awal nikah. Kalau suami saya lagi marah, saya balas marah. Suami saya lagi marah nih, saya balas marah. Suami saya ngomong 1 kalimat, saya jawabin 10 kalimat. Kalau perlu 100 kalimat. Kalau saya ingat-ingat sekarang, saya kesian sama suami saya. Karena Bu, suami saya bukan ustadz, saya ustazah. Saya hafal ayat Al-Quran banyak. Saya hafal hadis Nabi Muhammad banyak. Jadi kalau habis suami saya marah, saya balas marah, saya bawa hadis. Saya bawa ayat, saya bawa dalil, ibu-ibu sekalian. Betapa tertekannya suami saya. Kesian. Masya Allah, Masya Allah. Cuman habis itu kesian saya. Habis suami saya marah, biasanya suami saya keluar dari rumah. Saya habis itu dijemput pergi ke pengajian. Di pengajian saya bahas hadisnya Nabi Muhammad. Ayyuma mra'atin qalat li zawjiha ma ra'aitu fika khairan qat tahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifa. Kalau ada seorang perempuan berkata kepada suaminya, saya hidup sama kamu sengsara mulu, membuat perempuan tersebut terjerumus neraka jahanam 70 tahun lamanya. Ya Allah. Kayak saya ini. Serem saya. Akhirnya saya bilang dalam hati saya, kalau suami saya marah lagi, saya enggak mau jawab. Saya mau diem aja. Waktu yang lama suami saya enggak suka marah, tapi kadang-kadang marah. Apalagi di awal-awal nikah kan. Kami masih sama-sama muda. Anak muda kan lebih keras hatinya, lebih banyak tuntutannya. Sekarang sih saya udah tua. Jadi ya udah aja lah. Udah malas berdebat, bukan begitu? Ini yang udah tua-tuaan nih, kalau masih suka debat juga. Kamu kayaknya mesti jalanin hidup lagi deh. Belajar lagi. Ibu-ibu sekalian, akhirnya satu waktu ada sesuatu hal, suami saya marah lagi. Waktu dia marah, saya dalam hati gini, jangan jawab, gitu kan. Jadi saya diem aja. Suami saya bilang begini, kok kamu gak jawab? Saya bilang, saya jawab salah, sekarang saya diem juga salah. Dan suami saya bilang, gak akan saya lupain nih Bu. Kata suami saya, kamu emang diem, tapi muka kamu tuh semuanya jawaban. Ya Allah, ya Allah. Kayak saya diem tapi muka saya tuh kayak semuanya kayak mau jawab gitu. Subhanallah. Habis itu saya mikirin, ada satu ucapan dia ngomong begini sama saya. Halimah, kamu tuh kan ustazah. Tapi bukan berarti kamu gak pernah berbuat salah. Saya ini kan suami kamu. Kalau saya nggak tegur kamu saat kamu berbuat salah, kamu berharap siapa yang negur kamu? Iya juga ya.
Kamu seharusnya bersyukur bahwa teguran kamu datang dari orang yang sayang sama kamu. Saya pikir iya juga ya. Habis itu saya mikirin lama gitu. Betul, ya Allah betul banget, betul banget. Habis itu kalau dia marah, saya dengerin. Iya sih. Kamu tuh Halimah kurang perhatian. Bener banget, emang saya kurang perhatian orangnya. Kamu tuh Halimah salah. Iya sih salah saya, maafin saya ya. Udah tuh saya pelajari terus. Saya menganggap bahwa semua kemarahan dia adalah pesan-pesan cinta Allah kepada saya. Untuk saya berusaha mempraktekannya, memperbaiki diri saya. Lewat ucapan-ucapan teguran-teguran dia itu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, tuh hidup isinya belajar. Sekarang malah saya suami saya jarang marah. Mungkin karena kalau enggak dengan marah saya bisa mendengarkan dia, kenapa saya harus marah begitu? Kalau tanpa marah istri saya mau mendengarkan saya, kenapa harus marah? Yuk, ibu-ibu dipelajarin tuh, suaminya dipelajarin. Anak-anakmu kamu pelajarin. Ustazah, anak saya nggak bisa saya bilangin, bukan nggak bisa kamu bilangin. Tapi karena kamu tiap kali bilangin tidak pernah dengan cara yang menyenangkan untuk didengar. Anak kamu nggak mau dengerin kamu, bukan nggak mau dengerin kamu. Kamu yang membuat selama ini ucapan kamu tidak menyenangkan untuk didengar. Itu masalahnya. Coba belajar untuk berkomunikasi dengan anak, dengan suami, dengan keluarga, dengan bahasa yang menyenangkan. Dan lihat bagaimana mereka akan mau mendengarkan ucapan-ucapanmu itu. Pelajarin. Anak tuh kamu pelajarin. Oh yang ini gak bisa ngomongnya secara langsung, harus dengan bahasa-bahasa yang kamu bawa kemana-kemana dulu baru dengerin. Oh yang ini nggak bisa nih kalau pakai bahasa basi nggak bisa, harus langsung omongannya. Oh yang ini nih cara saya bicara sama dia harus begini begitu. Itu kamu pelajarin teman-teman sekalian, kamu pelajarin. Bukan semua yang kamu mau omongin, kamu omongin. Enggak keren itu, enggak bagus itu. Bukan hamba Allah yang benar kamu kalau kayak begitu. Bukan pembelajar kehidupan yang baik kamu kalau kayak begitu. Saya mah kalau mau marah-marah aja Ustazah. Loh, kalau kamu cuman sekedar saya mau marah-marah aja. Bu, nih saya ceritain. Satu hari saya pulang dari majelis. Saya liatin ada kucing naik meja makan saya. Mbak saya habis masak, rupanya ada goreng ikan. Aromanya narik kucing. Datang, masuk dalam rumah, habis itu dia naik ke atas meja makan saya. Bu, mbak saya marah ngelihat ada kucing di atas meja makan, dia ambil sapu. Mbak saya ngancem pakai sapu kayak begini nih. Si kucingnya ngeliatin mbak saya. Bu, itu pemandangan gak pernah saya lupa. Saya baru masuk ke dalam rumah, pulang dari pengajian, melihat tontonan drama. Antara mbak saya sama kucing di atas meja makan. Kucing itu ibu-ibu sekalian, pada akhirnya turun dari meja makan saya. Tapi sebelum dia turun ada beberapa detik lamanya dia ngeliatin muka mbak saya. Terjadi percakapan. Kamu pikir kamu siapa?
Berani-beraninya mengancam sapu kepada saya. Kamu gak tahu saya ini kucing model apa? Saya adalah kucing jagoan di sini. Mbak saya tetapkan liatin sapunya gitu. Kayak seolah-olah dia berkata, kamu beneran serius berani sama nih sapu. Kamu pikir saya gak berani mukul kamu sama sapu ini? Kucingnya akhirnya bilang gitu kan, baiklah kalau begitu saya akan turun dari meja makan ini untuk kali ini. Lihat pembalasanku nanti. Bu, saya dari pemandangan itu saya tahu kalau buat sekedar marah, main pelotot-pelototan, kucing aja bisa. Kamu kalau kerjaanmu sekedar marahin anak, melototin anak, marahin suami, melototin suami, kucing juga bisa, Bu. Apa kerennya kamu? Apa bagusnya kamu? Tapi kalau bisa nahan emosi, bisa menata ucapan, bisa memperbaiki tingkah laku, hanya hamba Allah berkelas yang mampu melakukannya. Jadilah kamu salah satunya. Belajar terus, belajar terus. Kali ini gagal, minta maaf. Nanti perbaiki diri lagi. Terus begitu. Ibu-ibu saudaraku sekalian, biar kamu bisa jadi hamba Allah yang solehah. Jadi ibu yang solehah. Jadi istri yang solehah. Jadi anak yang solehah. Sebab kamu kalau mati nggak kayak kucing dikuburin begitu aja. Akan ada malaikat mungkar nakir bertanya kamu tentang apa yang kamu lakukan di dunia. Akan ada malaikat rokib atid yang menyerahkan buku catatan kehidupanmu. Dan kelak di hari akhirat nanti akan ada hari kiamat, akan ada padang mahsyar, akan ada hisab, akan ada sirat jembatan, akan ada telaga, akan ada nabi yang menggiring umat di belakangnya. Dan kamu berharap kamu menjadi salah satu di antara mereka. Akan ada surga ataukah neraka sebagai tempat kembalimu. Semuanya bergantung, kebahagiaan akhiratmu bergantung dari bagaimana kamu menjalani kehidupanmu di atas muka bumi ini. Kalau kamu nggak belajar buat solehah, kapan lagi? Kalau kamu nggak belajar juga buat jadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjalani kehidupan dengan cara yang baik, kapan lagi kamu belajarnya? Maka nggak apa-apa nggak sempurna, nggak apa-apa. Tapi kamu harus terus belajar. Kamu harus terus belajar biar kamu bisa memperbaiki dirimu. Insya Allah. Ibu-ibu, itu dua hal. Ya, kamu gak sempurna gak apa-apa. Allah lagi mau ngajarin kamu yang sempurna Allah, manusia yang sempurna Rasulullah. Yang kedua, kamu gak sempurna, gak apa-apa. Kamu hanya perlu untuk terus-terusan belajar. Biar kamu bisa memperbaiki diri. Yang ketiga, Bu, Allah buat hidup kita nggak sempurna. Biar kita nggak sombong. Allah bikin hidup kita nggak sempurna. Terkadang berbuat dosa, terkadang jatuh lagi kepada kesalahan. Terkadang sakit, terkadang sulit, enggak apa-apa biar kita enggak sombong. Karena kamu kalau dibikin bagus terus takutnya sombong. Saya dong jadi istri solehah, saya enggak pernah marahin suami saya. Surga sudah Allah siapkan buat saya. Apa itu?
si ibu tetangga saya itu kerjaannya marah-marahin mulu suaminya. Neraka tuh kirim salam sama dia. Kamu jadi sombong. Saya dong, anak-anak saya pinter-pinter, saya sempurna menjadi seorang ibu. Apa tuh, kesian banget tuh ibu tetangga tuh anaknya gak naik kelas. Sian. Kamu akhirnya jadi sombong. Maka Allah Bu seringkali memberikan ketidaksempurnaan bagimu itu. Biar kamu tidak sombong. Lah orang kita ini loh Bu. Dibikin sama Allah penuh kekurangan. Masih aja sombong, betul? Betul? Apalagi kalau sama Allah dibikin sempurna. Waduh, bakalan sombongnya kayak apa? Makanya gak apa-apa kalau Allah kasih ketidaksempurnaan pada kita. Karena Allah yang maha tahu kita kalau dikasih bagus-bagus banget akhirnya jadi sombong. Kita kalau dikasih terlalu banyak keberkahan, kebaikan akhirnya jadi sombong. Ustazah, saya kok belum bisa istiqomah tahajud ya Ustazah. Kadang-kadang saya bisa nih tahajud berapa malam, habis itu gak bisa lagi Ustazah. Kayak ketiduran lagi, saya bangun pas azan lagi, padahal saya udah pasang alarm. Saya cuman matiin alarmnya, saya tidur lagi Ustazah. Ya Allah sedih saya lihat diri saya. Iya, kamu memang perlu bersedih, tapi tenang. Allah tuh terkadang ngasih kepada kita hal-hal semacam itu. Karena kita nih kalau dikasih bagus, bisa istiqomah tahajud dari sejak muda. Bisa jadi kita akhirnya sombong. Betul Bu? Betul Dek? Betul. Kita kalau dikasih bagus-bagus semuanya takutnya sombong. Lah orang kita baru bisa tahajud 2 malam aja udah sombong. Begitu pergi ke tukang sayur ngeliatin ibu-ibu yang lain kayak yang kesian belum pada bisa tahajud. Udah ngerasa kayak jadi paling surga gitu. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Baru tahajud berapa malam doang, pagi-pagi udah kelihatan kayak ngantuk aja. Suaminya nanyain, kamu kok kelihatan kayak ngantuk banget? Bang, tahajud. Emang kayak abang nih bangunin subuh aja susah banget. Kapan sih bang mau taubatnya? Udah berasa paling surga. Udah berasa paling surga. Ada tuh yang modelan begitu, mana orangnya? Saya. Masya Allah, Masya Allah. Ayo, Allah seringkali memberi ketidaksempurnaan kepada kita biar kita tidak sombong. Ada waktunya sakit, biar kita nggak sombong. Ada waktunya sulit, biar kita nggak sombong. Bahkan ada waktunya kita terjebak dalam dosa, biar kita nggak sombong. Ada waktunya kita terkalahkan, biar kita nggak sombong. Semua ketidaksempurnaan Allah berikan kepada kita biar kita tidak sombong. Insya Ibu-ibu sekalian, Allah juga ngasih ketidaksempurnaan kepada kita biar kita bisa menyadari kelemahan kita dan kita bisa bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih ketidaksempurnaan pada kita biar kita bisa tawakal kepadanya. Kita kalau dikasih yang bagus-bagus terus, akhirnya kita bersandar pada diri kita. Kita ngandelin diri kita. Tapi ketika kita dikasih ketidaksempurnaan sama Allah SWT, akhirnya kita tahu bahwa yang sempurna hanyalah Allah. Kita pun menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Hidup lagi sulit.
kamu bangun malam, kamu sholat malam, habis itu kamu tengadah tangan, ya Allah, saya lemah, tapi saya enggak takut, sebab bersama saya ada Engkau ya Allah, Zat yang maha kuat. Kuatkan saya dengan kekuatan dari-Mu ya Allah. Ya Allah, saya miskin tapi saya enggak takut. Sebab bersama saya ada Engkau ya Allah, Zat yang maha kaya. Ya Allah, cukupkan saya dengan-Mu ya Allah. Karuniakan kepada saya rizki yang halal ya Allah. Cukupkan saya dengan rizki yang halal dari-Mu ya Allah. Ya Allah, saya bodoh. Saya tidak mengerti ya Allah. Tapi saya enggak takut karena bersama dengan saya ada Engkau ya Allah. Zat yang paling berilmu. Maka ajari saya ya Allah. Dan jangan pernah lepaskan saya. Ya Allah, saya sakit. Tapi saya tidak takut. Sebab bersama dengan saya ada Engkau ya Allah, Zat yang maha menyembuhkan. Maka ya Allah, sembuhkanlah saya ya Allah. Bergantunglah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Ibu-ibu, saudariku sekalian, kakak adik semuanya yang saya muliakan. Yang terakhir Bu, saya mau sampaikan padamu bahwa tak apa, tak sempurna. Dari ketidaksempurnaanmu, kamu belajar untuk mudah meminta maaf. Tak apa tak sempurna. Sebab dari ketidaksempurnaan itulah kamu akan belajar untuk meminta maaf. Meminta maaf kepada Allah atas segala ketidaksempurnaanmu, atas segala kekuranganmu, dan atas segala terjatuhnya kamu terhadap dosa-dosa. Kamu meminta maaf, termasuk juga nggak sempurna. Sebab dengan ketidaksempurnaan itu kamu akan belajar untuk mudah minta maaf kepada siapapun yang kamu berbuat salah padanya. Kalau kamu nggak pernah bikin salah, kalau kamu bagus semuanya, kalau kamu enak terus-terusan, takutnya kamu jadi nggak ngerti caranya minta maaf. Maka saat ketidaksempurnaan berada dalam kehidupanmu, jangan gengsi, jangan malu untuk meminta maaf. Baik kepada Allah atas segala dosa-dosamu ataupun kepada orang-orang yang kamu berbuat salah kepadanya. Gak apa-apa. Jangan gengsi buat minta maaf. Jangan gengsi buat minta maaf. Sama suami kamu minta maaf. Sama anakmu kamu minta maaf. Sama keluargamu kamu minta maaf. Dan terutamanya kepada Allah SWT minta maaflah. Kepada Nabi Muhammad minta maaflah. Kamu tidak menjadi umat yang sempurna baginya. Sama Allah minta maaflah. Kamu belum sempurna sebagai hamba Allah SWT. Maka yuk di akhir majelis ini kita baca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah SWT agar Allah mengampuni segenap dosa-dosa kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta maaf kepada Nabi Muhammad karena kita belum sempurna menjadi umat beliau. Kita juga minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberi taubat dan mengampuni segenap dosa-dosa kita kepada kedua orang tua kita. Kita juga meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Ada banyak ujiannya. Kalau ujiannya udah pasti datang,
maka berarti kita perlu mempersiapkan hati untuk bisa menghadapinya dengan cara yang Allah inginkan, yaitu ikhlas. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita awali kajian kita dengan kita membaca niat belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa ahli baiti wasallim wa jamil anbiya wal mursalin wal kauni ajma'in wa khususan sayyidil muhajirin Muhammad bin Isa faqil muqaddam Muhammad bin Ali Balawi sayyidil Abdurrahman Asqaf sayyidil Hafidullah bin Abu Bakar al-Aidarus fakhril wujud Syekh Bakar bin Salim sahib ratib Abdullah bin al-Haddad Ahmad bin Zain al-Habsyi wa Ahmad al-Habsyi wa jami' sadatina ali Abi Alawi ajma'in anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Saudaraku sekalian saya muliakan, hari ini kita punya tema ikhlas akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, ridha sama ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kenapa kita perlu ridha sama ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita harus ikhlas? Kenapa nih dalam hidup kita perlu ikhlas? Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian. Yang pertama, kamu harus tahu hidup tidak ada yang pernah ideal untuk siapapun. Hidup tidak akan pernah ideal untuk siapapun. Tidak ada orang yang hidupnya seneng melulu, Bu, nggak ada. Nggak ada orang yang hidupnya nggak diuji, Kak, nggak ada. Nggak ada orang yang sepanjang hidupnya di dunia isi kehidupannya cuma seneng terus tuh, nggak ada, Dek, nggak ada. Mau siapapun orangnya. Sebagai manusia, ada saatnya sehat, ada saatnya sakit, ada saatnya bangga, ada saatnya kecewa. Sebagai manusia, ada saat suka, ada saat duka. Nggak apa-apa, emang kayak begitu hidup. Namanya juga hidup, emang pasti ada aja masalahnya, ada aja ujiannya. Ibu-ibu sekalian, karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup ini, Bu, kalau sabar pahalanya surga. Makanya berat. Kalau hadiahnya kipas angin ringan aja pasti. Tapi karena hadiahnya surga, kata Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah, dagangan Allah, bisnisnya Allah itu mahal. Ketahuilah,
Bayaran Allah itu mahal. Ketahuilah, bayaran Allah adalah surga. Karena hadiahnya surga, ngedapetinnya nggak gampang. Allah jadikan hidup kita ini pasti ada masalahnya. Hidup kita pasti ada ujiannya. Mudah-mudahan kita bisa ikhlas. Amin. Mudah-mudahan kita bisa ridho. Amin. Mudah-mudahan kita bisa terima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sepahit apapun ketetapan Allah Subhanahu wa taala, seburuk apapun, mudah-mudahan kita dapat menerimanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Gak ada yang gak diuji, percayalah saya. Gak diuji. Gak ada. Kamu mau lihat siapapun orangnya, gak ada yang gak diuji. Enak ya jadi dia. Kata kamu nih, ketika ngelihat ada seorang perempuan, suaminya sayang banget sama dia. Sementara kamu agak kurang-kurang disayangnya misalnya. Kamu bilang enak ya jadi dia. Bu, yang jadi dia bisa jadi ngelihat kamu juga kayak begitu. Enak ya jadi dia. Suami saya kalau saya mau pergi-pergi keberatan banget. Jadinya susah mau pergi majelis, susah mau jalan-jalan sama temen. Suami nih kalau saya mau jalan, dari tadi malam sih saya udah minta izin diizinin. Besoknya pas mau jalan suami mendadak meriang. Gak bisa ditinggal suaminya. Ya Allah. Bu, gak ada yang ideal. Hidup orang tuh gak ada yang ideal. Ada yang diuji urusan suami, ya Bu ya. Ada yang diuji urusan anak, Ibu. Ada yang diuji urusan mertua. Ada yang diuji urusan orang tua. Ada yang diuji sama urusan saudara. Ada yang semuanya kayak baik-baik aja, tapi badan sendiri sakit mulu. Hidup gak pernah ideal buat siapapun. Ibu-ibu siku sekalian, manusianya sih ada yang ideal. Ada manusia yang ideal, yang sempurna ada. Namanya Sayyiduna Muhammad. Nabi ideal, seideal-idealnya manusia, sesempurnanya manusia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna akhlaknya, sempurna ibadahnya, sempurna hatinya, sempurna pemikirannya, sempurna karakternya, sempurna pribadinya. Tapi Bu, apakah hidup di dunianya sempurna? Jauh dari kata itu. Lahir udah gak ada bapaknya, baru balik ma ibunya meninggal dunia. Tinggal sama kakeknya meninggal juga. Tinggal sama keluarga pamannya, anaknya banyak. Kalau pamannya pulang bawa makanan, anaknya rebutan. Nabi Muhammad gak kebagian. Gak kebagian. Tapi kalau Nabi Muhammad yang makan duluan tuh makanan karena pamannya ngasih, makanannya jadi berkah, cukup buat seluruh keluarga. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habisnya itu Bu, berada dalam kemiskinan sampai menikah dengan Sayyidah Khadijah. Habis itu kemudian beliau menjadi seorang rasul. Ibu-ibu sekalian, ujian besar datang dalam kehidupan beliau. Dipukuli orang, dilempari kotoran, diusir, diracun,
diboikot. Bu, semua pernah dialami oleh baginda kita Nabi besar Muhammad. Nabi tuh Bu saat meninggal dunia usianya cuma 63 tahun. Belum tua-tua amat, tapi beliau sudah menguburkan 6 dari 7 putra-putri beliau. Nabi punya anak Bu 7, 4 perempuan, 3 laki-laki. 6 dari 7 putra-putrinya beliau yang menguburkannya. Artinya 6 dari 7 putranya meninggal duluan sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad ikhlas menjalani ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau faham dunia bukanlah tujuan. Dunia adalah perjalanan untuk mengumpulkan bekal menuju kepada tujuan hidup kita yang sesungguhnya, semoga berakhir dengan surga. Amin. Hidup di dunia enggak ada yang sempurna, enggak ada yang ideal. Pasti ada banyak ujiannya. Kalau ujiannya udah pasti datang, maka berarti kita perlu mempersiapkan hati untuk bisa menghadapinya dengan cara yang Allah inginkan, yaitu ikhlas. Semoga kita bisa jadi hambanya yang ikhlas. Semoga kita bisa menjadi hambanya yang ridha dengan segala ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Itu satu. Kita harus ikhlas. Kenapa? Karena hidup tidak ada yang ideal. Semua pasti diuji. Semua pasti ada masalah dalam hidupnya, Bu. Pasti, Kak, Dek, Nak, pasti. Pasti. Maka ketika ujian itu datang, persiapkan hati yang penuh keridhaan, persiapkan hati yang penuh keikhlasan. Yang kedua, kamu harus ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas gak ikhlas, takdir Allah pasti terjadi. Kalau ikhlas, hidup kamu jadi lebih damai. Kalau ridho sama ketetapan Allah, hati kamu jauh lebih tenang. Kalau nggak ikhlas, akhirnya hidup kamu jadi nggak jelas juntrungannya, serba salah. Kenapa? Karena yang terjadi, yang ditakdirkan Allah, yang jadi ketetapan dan takdirnya Allah pasti akan terjadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Masya Allahu kan, apa yang Allah tetapkan pasti akan terjadi. Walaupun orang sedunia berusaha menghalangi, kalau udah ketetapannya Allah, udah takdirnya Allah terjadi, pasti terjadi. Bu, Kak, Dek, Nak. Wa ma lam yasha lam yakun. Kalau tidak dikehendaki Allah, tidak terjadi. Meski orang seluruh dunia mengupayakannya sekalipun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amruhu ayyaqula lahu fayakun. Kehendak Allah terhadap segala sesuatu hanya berkata, jadilah.
maka jadilah sesuatu tersebut. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya 'abdi, anta turid wa ana urid. Wa la yakun illa ma urid. In sallamtani fima urid, a'taituka ma turid. Baraktu fima urid wa a'taituka ma turid." Wahai hambaku, kata Allah, aku punya mau, kamu pun juga punya mau. Aku ingin sesuatu, kamu ingin sesuatu. Wala yahsul illa ma urid. Tidak akan ada yang terjadi kecuali apa yang aku inginkan. Wahai hambaku, kamu punya mau, aku punya mau, tapi tak ada yang akan terjadi kecuali apa yang aku mau. In sallamtani fima urid. Kalau kamu terima, ikhlas, ridho dengan apa yang aku mau, aku akan berkahi kamu terhadap apa yang aku mau, dan aku akan beri padamu apa yang kamu mau. Wa illam tusallimni fima urid. Tapi kalau kamu nggak terima, nggak ikhlas dengan apa yang aku mau, at'abtuka fima urid wala yahsul illa ma urid. Aku akan bikin kamu lelah terhadap apa yang aku mau, dan tidak akan ada yang terjadi, tidak akan ada yang aku berikan kecuali apa yang aku mau. Hati-hati, hati-hati. Allah punya kehendak, kita juga tentu punya keinginan. Sama Allah misalnya dikasih sakit, kita mah pengennya sehat, ya Bu? Kita pengennya sehat. Tapi sama Allah kita dikasih sakit, berat sakitnya. Anta turid wa ana urid. Kamu punya keinginan yaitu sehat, aku punya keinginan yaitu kamu sakit. Kata Allah nih, insal wala yahsul illa ma urid. Tapi kamu harus tahu yang terjadi adalah keinginanku. Keinginan Allah buat sakit, yaitu dah yang terjadi. Wahai hambaku, in sallamtani fima urid. Kalau kamu ridho, kalau kamu ikhlas, kalau kamu terima dengan takdirku, ketetapan dariku, kamu terima dengan kehendak dariku, dikasih sakit, ikhlas, ikhlas. Mudah-mudahan nih sakitnya ngapusin dosa, katanya gitu. Ibu bilang amin, emang ibu lagi sakit? Biar pada sehat semua ya, amin. Kalau kita ikhlas dengan sakit yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kata Allah Subhanahu wa taala, baraktuhu fima urid. Aku akan berkahi kamu dalam keinginanku tersebut. Sakitnya sakit yang bawa berkah. Sakitnya jadi sebab Allah hapusin dosa, Allah naikin derajat, karena ridho sama keputusan Allah. Kata Allah, wa a'taituka fima urid. Karena kamu udah terima sama keputusan aku, kata Allah, aku akan beri padamu apa yang kamu mau. Oh, pengennya apa nih? Oh, pengen sehat, Allah kasih kesehatannya. Tapi kata Allah, fa illam tusallimni fima urid. Kalau kamu nggak terima, kamu nggak ikhlas, kamu nggak ridho dengan sakit yang aku berikan, dikasih sakit, orang sedunia tahu semua, ngeluh mulu, teriak-teriak mulu, sambil bilang, dosa apa nih saya?
Bu, untung malaikat kagak ada yang nyaut. Itu kalau disautin sama malaikat, ya banyak. Kalau bicara dosa mah pantesnya kita sakit semua nih Bu nih. Emang dosa kita banyak, betul? Kalau kamu nggak terima, kata Allah, sama keputusanku, kamu ngeluh, kamu marah, saya kan udah sholat ya Allah, kenapa saya dikasih sakit juga? Widih, kenapa nggak yang maksiat aja ya Allah yang dikasih sakit? Widih, ngatur. Allah. Apa kata Allah, Bu? At'abtuka fima urid. Aku akan bikin hidup kamu lelah menjalani takdirku. Hatinya nggak damai, gelisah, ketakutan, nggak enak. Dan Bu, rasa yang kayak begini nih lebih menyiksa dari rasa sakit itu sendiri. Kamu kalau lagi jalanin takdir Allah yang kayaknya nggak enak dijalanin, yang ikhlas. Sebab kalau nggak ikhlas, kamu yang capek sendiri, kamu yang nggak enak sendiri, Bu. Rasanya tuh jadinya gelisah, resah, galau, gundah, dan segala macem rasa-rasa antah berantah. Nggak enak, serba salah, Ibu ya. Tapi begitu ikhlas, begitu terima, begitu damai, apapun yang kau inginkan adalah yang terbaik ya Allah. Saya hambamu, saya ikhlas menjalani apapun saja keputusanmu. Hatinya damai. Kalau hatinya damai, hidup kamu jauh lebih tenang, hidup kamu jauh lebih berkah, hidup kamu jadi lebih bahagia. Wala yahsul illa ma urid. Kata Allah, nggak akan aku berikan kepada orang-orang yang nggak bisa berdamai dengan takdirku kecuali apa yang memang sudah aku putuskan untuknya. Gak enak nih. Ayo belajar buat ikhlas. Satu, karena kita tahu hidup siapapun gak ada yang ideal. Dunia emang tempatnya ujian. Makanya persiapkan hati yang ikhlas menghadapinya. Yang kedua, kalau kamu ikhlas, hidup kamu jadi lebih damai, hati kamu jadi lebih tenang. Kalau kamu ikhlas, jalanin keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah-langkahmu jadi lebih ringan. Bu, langkahmu jadi lebih ringan, hidup kamu jadi tampak lebih menyenangkan. Seringkali masalahnya bukan seberapa besar ujiannya kok. Seringkali masalahnya tergantung dari seberapa ikhlas hati menerimanya, seberapa ridho hati kita terhadap takdir-takdir Allah Ta'ala. Semakin ridho, semakin tenang, semakin ikhlas, semakin damai kehidupan kita. Semoga Allah karuniakan keikhlasan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kalau ikhlas emang jadi jauh lebih tenang, Bu. Saya tahun lalu sakit berat, agak berat lah ya. Bantalan belakang punggung saya pecah. Makanya sekarang ini saya ada
pen di punggung saya nih ya. Makanya sejak tahun lalu kalau ngajar harus dikasih bantal banyak. Nih Bu, bukan buat kegayaan, bukan juga biar sekalian tidur. Udah siapin bantalnya, bukan. Tapi ya emang kita ikutin aja dah apa kata dokternya ya kan. Ibu-ibu sekalian, ada masanya ketika sakit itu memang terasa begitu berat dan menyiksa. Hingga bahkan kayak nggak bisa tidur bahkan sekedar 5-10 menit sekalipun. Ada masanya ketika sakitnya memang terasa begitu berat. Bu, saya jadi ngerti gitu. Di saat saya sakit tuh, saya jadi ngerti betapa memang kita nih sebagai hamba Allah, Bu, mesti kangen sama akhirat. Kalau hidup kita tuh seneng terus, gak ada sakitnya, gak ada sulitnya, kayaknya nih, ya saya ngelihat diri saya Bu ya, kalau hidup saya sehat terus, seneng terus, damai terus gitu, gak ada ujian-ujiannya, kayaknya saya jadi terlalu betah dah di dunia, terlalu kerasan hidupnya di dunia. Jadi enggak mikir buat mati gitu. Ketika lagi dikasih sakit, itu buat menghibur hati, saya bilang enggak apa-apa, di dunia aja enggak apa-apa. Sakitnya biar di dunia aja, di akhirat enggak sakit lagi insya Allah. Hibur-hibur diri kayak begitu. Ternyata memang Bu, adanya hal-hal berat dalam hidup membuat kita jadi ngerti makna firman Allah Ta'ala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat jauh lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia. Jadi ingat, nanti kalau lagi dikasih sulit, dikasih sakit, dikasih sempit, urusan yang gak enak, kamu ingetin diri, wahai hati, kita memang tidak diciptakan untuk dunia, kita diciptakan untuk bahagia, semoga kelak di surga. Kalau lagi sakit ingetin diri, nggak apa-apa ya sakit di dunia aja, semoga di akhirat nanti nggak sakit lagi. Kalau lagi sakit ingetin diri, tuh sakit nggak enak kan, makanya jangan ngerjain dosa, biar nanti di akhirat bisa hidup bahagia. Sakit, sulit, sempit adalah cara Allah mengingatkan kita untuk tidak terlalu kerasan, tidak terlalu betah hidupnya di atas muka bumi ini. Faham sampai sini? Faham sampai sini? Insya Allah. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, jadi kenapa kita harus ikhlas? Satu, karena kita paham hidup gak pernah ideal buat siapapun. Dua, karena kalau kita ikhlas hati kita jauh lebih tenang. Yang ketiga, ibu-ibu saudariku sekalian, man radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Kata Nabi Muhammad, siapa yang ikhlas kepada keputusan Allah, siapa yang ridha dengan keputusan Allah, maka Allah pun akan ridha padanya. Dan siapa yang protes, siapa yang gak sabar, siapa yang marah-marah sama takdir-takdir buruk yang datang dalam kehidupannya, falahu sukhut, maka Allah pun akan marah, Allah pun akan murka kepada hamba tersebut. Maka yang ketiga, kamu harus ikhlas biar Allah ridho padamu. Bagaimanapun
dunia ini tidak akan kekal. Untukmu, untukku, untuk kita semuanya. Ada waktunya kita harus pergi meninggalkan dunia untuk kembali kepada Allah. Kalau sepanjang hidup di dunia kita selalu ridha, kalau sepanjang hidup di dunia kita selalu ikhlas, kalau sepanjang hidup di dunia kita selalu menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, saatnya kita pergi meninggalkan dunia, Allah bukakan pintu rahmatnya untuk kita selebar-lebarnya. Allah bukakan untuk kita pintu rahmatnya selebar-lebarnya. Sesaat sebelum kematian, Allah akan bisikkan di telinga hati kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai pemilik hati yang tenang, karena kamu selalu ridho kan hatinya jadi tenang, karena kamu ikhlas kan jiwanya jadi damai. Yang nomor 2 tadi tuh, begitu datang ajal menjemputmu, Allah bilang, wahai pemilik hati yang tenang, wahai pemilik jiwa yang damai, irji'i, saatmu hambaku untuk pulang, ila rabbik, kepada Tuhanmu, radiyah, kamu ridha, kamu ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, kamu terima apapun keputusan Allah Subhanahu wa taala dalam hidupmu, mardiyah, Allah pun ridha kepadamu, Allah pun menerimamu sebagai hambanya. Kalau kamu kepengen Allah ridha padamu, yang ridha sama keputusan Allah. Kalau kamu pengen saat ajalmu datang menjemputmu, kalau kamu kepengen saat datang kematianmu, Bu, yang bisa jadi esok atau lusa, yang bisa jadi setahun 2 tahun yang akan datang, yang bisa jadi bahkan 10-20 tahun yang akan datang, tapi seberapapun lamanya sisa hidup kamu atau seberapapun pendeknya sisa hidup kamu, kematian pasti akan datang. Kalau kamu kepengen saat kematianmu Allah ridho padamu, kalau kamu kepengen saat datang ajal menjemputmu Allah menerimamu sebagai hambanya, maka belajarlah untuk ikhlas menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, sepahit apapun takdir itu terjadi padamu. Karena siapa yang ridho, Allah bakal ridho. Siapa yang gak ridho, Allah pun gak akan ridho. Belajar buat nerima. Kak, Dek, Bu, Nak. Ada anak-anak bilang, Ustazah, orang tua saya Ustazah, kenapa gitu? Jahat banget sama saya, mukulin saya, marahin saya, kadang kata-katanya begitu nyakitin hati saya. Nyesel saya punya anak kayak kamu. Gimana ya Ustazah saya ngadepinnya? Memang Bu, enggak semua orang beruntung punya orang tua yang soleh-solehah. Tapi kita semuanya tahu,
Kita nggak pernah bisa milih dari orang tua macam apa kita lahir di atas muka bumi ini. Betul? Kita nggak bisa milih dari orang tua macam apa kita terlahir di atas muka bumi ini. Sehingga itu jadi bagian dari takdir, karena kan sama orang tua kita nggak bisa putus. Kita nggak bisa, Bu, jadi mantan buat orang tua kita. Tuh ibu-ibu liatin kamu mulu, siapa sih dia? Itu mantan ibu saya. Lah? Dulunya sih ibu saya, sekarang udah mantan. Saya udah putus sama dia. Nggak bisa. Kita nggak bisa milih dari orang tua mana kita lahir di atas muka bumi. Maka untuk adik-adikku, anak-anakku, yang kamu merasa bahwa hidup gini amat ya, punya orang tua kerjanya marah mulu, punya orang tua nuntut mulu, punya orang tua yang begitu susah untuk dihadapi, dek, nak, kak, yang ikhlas, yang sabar. Maafkan orang tuamu, maafkan orang tuamu. Untuk para orang tua, tidak semua orang tua beruntung punya anak yang baik hati, punya anak soleh-solehah. Kadang anak juga bisa jadi ujian ya Bu ya. Kadang anak juga bisa jadi masalah dalam kehidupan kita. Tapi kita kan nggak bisa milih anak kita mau kayak apa. Kita nggak bisa milih anak model apa yang kita lahirkan di atas muka bumi. Karenanya kalau kamu menjadi orang tua yang tidak beruntung dengan dikasih anak yang jadi ujian dalam kehidupanmu, Bu, yang sabar, yang ikhlas. Saya kasih tahu sama ibu-ibu, jangan pernah keluar dari lisanmu kalimat-kalimat yang tidak terima dengan keputusan Allah. Jangan sampai kamu bilang, ya Allah, saya kesel banget sama anak saya, Allah, saya nggak ridho sama anak saya. Jangan. Kalau ada sesuatu hal yang membuat kamu marah dari anakmu, apapun itu sebabnya, bangunlah di waktu malam, sholatlah beberapa rakaat, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witir. Kemudian kamu tengadahkan tanganmu, kamu berkata, ya Allah, saya marah memang ya Allah sama anak saya, karena anak saya berbuat begini, tapi ya Allah, saya ridho padanya. Saya ridho sama anak saya. Saksikanlah ya Allah, saya ridho padanya. Ya Allah, ridhoilah anak saya. Bu, kenapa gitu? Karena kamu kalau ridho, kamu ibunya, Allah letakkan keridhoannya pada keridhoanmu. Kalau kamu nggak ridho, kamu ibunya, Allah meletakkan ketidakridhoannya pada ketidakridhoanmu padanya. Ridallah fi ridal walidin wa sukhtullah fi sukhtil walidin. Ridha Allah terletak pada keridhaan orang tua, murka Allah pun terletak pada kemurkaan orang tua. Yang ridho, apapun aja kondisinya, belajar buat ridho. Ustazah, ini bukan soal anak Ustazah. Terus soal suami Ustazah. Kalau anak kan emang kagak ada mantannya ya Ustazah. Tapi kalau suami kan bisa tuh kita jadikan mantan. Untuk kemudian kita bilang, buanglah mantan pada tempatnya. Gimana nih Ustazah?
Kenapa emang suami kamu? Sakit-sakitan ustazah. Ya bu, belajar buat terima bu ya. Takdir Allah. Masa kita mau terima sehatnya, nggak terima sakitnya? Masa kita mau terima seneng-seneng sama dia, tapi giliran dia susah kita tinggalkan begitu saja? Nggak gitu caranya. Karena selain suamimu adalah suamimu, dia juga hamba Allah. Hamba Allah. Kamu berbuat baik padanya, Allah pemiliknya akan ridho padamu. Dan selain kamu istrinya, suamimu istri, kamu istri dari suamimu itu, kamu juga hamba Allah yang Allah cinta, Allah ridho terhadap para istri yang solehah. Maka belajar bu, belajar buat ridho sama keputusan Allah ketika takdir sedang berat dijalani oleh suamimu itu. Ustazah, masalahnya bukan sakit nih ustazah, tapi bikin sakit hati saya. Lanjut apa udahan nih ustazah? Ini bukan kajian saya ini ya. Ini pertanyaan urusan rumah tangganya nih. Ini kalau punya suami suka bikin kita sakit hati, ini enaknya lanjut tuh, lanjut. Belajar buat sabar, ya bu ya. Belajar buat, saya udah tulisin tuh cerita temen saya yang sabar ngadepin suami yang lagi sangat menguji hatinya. Ada di buku apa itu ya? Muhasabah Cinta, nggak salah. Ada tuh. Tapi saya nggak mau cerita sekarang bu, udah jam 3:08. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadi itu kan kita harus ikhlas terhadap keputusan Allah. Satu, karena hidup gak akan pernah ideal buat siapapun, maka ikhlas adalah senjatanya ketika hal-hal berat terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, agar hatimu lebih damai, agar jiwamu lebih tenang, kamu harus selalu ridho, selalu ikhlas dengan apapun ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tadi itu, sebab kalau kamu ridho, kalau kamu ikhlas, Allah pun akan ridho. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ridwanullahi akbar. Kata Allah, ridha Allah itu adalah sesuatu yang sangat besar. Kita nih hamba kecil, hina. Tapi kalau Allah ridho sama kita, dimuliakannya kita, dibahagiakannya kita, ditinggikannya derajat kita. Ibu-ibu sekalian, kalau kamu selalu ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupanmu, bu, lihatin nantinya akan terlihat keadaan hamba yang mulia dengan berkat keridhoannya dengan keputusan Allah. Kalau dalam hidupmu kamu selalu ridho, ibu-ibu sekalian, saat datang ajal menjemputmu, Allah bukakan pintu keridhoannya padamu. Nih bu, kalau kita hidup nih kan, nih sekarang nih kita masih hidup nih kan, ibu masih hidup nih kan sekarang. Kalau ibu punya keperluan sangat mendesak, sementara ibu nggak punya, misalnya uang, mendesak nih harus ada nih, karena anak tiba-tiba dirawat di rumah sakit, misalnya harus bayar begini begitu.
Kamu mungkin akan datang ke rumah saudaramu. Saudaramu satu menolak, kamu datang ke rumah saudara kamu yang lain. Semua saudaramu menolak atau nggak bisa ngasih, kamu bisa datang ke rumah sahabatmu, ke rumah temenmu, ke rumah tetanggamu. Ada banyak pintu yang bisa kita ketuk ketika satu pintu tidak membuka untuk kita, tidak terbuka untuk kita. Tapi Bu, kalau kamu meninggal dunia, datang ajal menjemputmu, kamu tidak kembali kecuali kepada Allah. Kalau Allah bukakan pintunya darimu, ke pintu mana kamu akan pergi? Bayangin kamu mati, Allah tutupkan pintunya darimu, kemana kira-kira kamu harus pergi? Ibu-ibu sekalian saya muliakan, maka yang ridho, belajar ridho, biar nanti Allah juga ridho sama kita. Kalau Allah ridho, Allah bukakan pintu rahmatnya. Di saat kita meninggal dunia, kita seneng deh. Kalau Allah ridho, kuburmu akan jadi kebun-kebun surga. Kalau Allah ridho, nanti di hari akhirat kamu akan dihisab dengan hisaban yang mudah. Kalau kamu ridho, kalau Allah ridho padamu, kelak di padang mahsyar kamu akan berada di belakang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu ikhlas terhadap segala keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupanmu, maka Allah pun akan ridho padamu, dan dengan mudah, dengan langkah ringan kamu akan masuk ke dalam surganya. Semoga tanpa hisab, semoga tanpa adab. Yang ikhlas Bu, insya. Terakhir saya mau sampaikan padamu, ikhlas itu diperlukan bukan hanya menghadapi ketetapannya berupa ujian-ujian dalam kehidupan. Tapi Bu, ketetapan Allah berupa sholat, kamu harus ikhlas menjalaninya.